wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah dengan hadirnya para guru-guru kita akan membawa keberkahan pada majelis ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bil khusus akhina al-mahbub Habibana al-Habib Hussein bin Ja'far al-Haddad, para asatidzah lainnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di penghujung bulan Rabiul Akhir kita masih sempat untuk bisa melaksanakan kegiatan peringatan hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara waktu, yakni Maulid dan Nabi mungkin sudah lewat, yakni hari lahirnya beliau 12 Rabiul Awal. Ini sudah akhir daripada bulan Rabiul Akhir, ya. Jadi kalau secara waktu sudah lewat, namun yang kita peringati pada kesempatan ini adalah mauludnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperingati sosok bayi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini kita lakukan? Karena hari lahirnya Nabi Muhammad adalah merupakan hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Sehingga ulama mengatakan bahwa hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad ini merupakan min a'zamil a'yad, merupakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Hari lahirnya Nabi Muhammad lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar daripada hari raya Idul Adha. Hari lahirnya Nabi Muhammad ini merupakan hari raya yang lebih agung daripada Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin ada hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Idul Adha kalau tidak akan ada hari lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada itu Lailatul Qadar. Tidak akan ada itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia, ikut turut serta kita mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, walaupun sudah keluar dari waktu kelahirannya, tapi di mana-mana, baik di musola-musola, di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim dan lain sebagainya, tidak ada henti-hentinya terus mengikuti peringatan maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita ambil hikmah daripada peringatan mauludnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Bushiri di dalam kitab Burdahnya beliau menuliskan, wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kalau kita membicarakan maulid, kata Imam Bushiri, enggak lepas dari dua hal. Yang pertama, membicarakan tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita membicarakan tentang zatnya Nabi Muhammad. Jadi di dalam memperingati peringatan maulid, pertama kita membicarakan tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad, bagi kita umat Islam, khusus bil khusus yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, wajib meyakini bahwa tidak ada makhluk yang mulia di hadapan Allah
adalah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib ditanamkan dalam diri kita bahwa makhluk yang paling mulia di hadapan Allah kedudukannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah pun telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Maka diceritakan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menuliskan satu hadis di mana hadis itu memberikan dan menggambarkan tentang proses penciptaan dan kelahirannya Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam. Dituliskan di dalam kitab itu oleh Al-Imam Ahmad Al-Hashimi, khalaqallahu ta'ala Adam ala suratihi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ala suratihi, dalam bentuk yang sangat sempurna, sudah sempurna, Allah ciptakan Nabi Adam, langsung fisiknya diciptakan. Karena dia adalah manusia yang pertama, karena Adam adalah manusia yang pertama, maka proses penciptaannya ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna, langsung Allah ciptain fisiknya. Allah ciptakan kakinya, badannya, tangannya, kakinya, semua Allah ciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna. Bahkan kata Nabi dalam hadis itu, watuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu adalah situna zira'an, yakni 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 30 meter, saudara. Jadi tingginya Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, adalah 60 hasta, yakni kurang lebih 30 meter. Itu kalau 30 meter tinggi apa kagak kira-kira? Nah, ini Nabi Adam, tangannya ada, badannya ada, semua komplit. Allah udah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, tinggi badannya, tapi ternyata belum bisa berbuat apa-apa. Tangannya yang besar belum bisa bergerak, kakinya belum bisa bergerak, semua belum bisa bergerak. Kenapa? Karena Allah belum tiupkan ruh di dalam dirinya Nabi Adam. Kemudian fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan itu ruh kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, disitulah baru ada kehidupan. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, semuanya bergerak, karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ada kehidupan dalam diri Nabi Adam, maka Nabi Adam pun bangun dari tidurnya, dan dia duduk sebagaimana duduknya kita seperti ini. Bangun itu Nabi Adam, dia duduk sebagaimana duduknya kita. Kemudian dia kipaskan badannya itu dengan tangannya, karena di dalam badannya dan tubuhnya penuh dengan debu, karena Nabi Adam diciptakan min turab, dari tanah, fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, bainal asri wal maghrib, waktu proses penciptaannya itu hari Jumat, antara waktu asar dan waktu maghrib. Di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersihkan badannya, dia bersihkan tubuhnya daripada debu-debu yang melekat di dalam badannya Nabi Adam. Bahkan dia bersihkan, dia usap wajahnya, mukanya, karena banyak debu di wajahnya Nabi Adam. Kemudian setelah dia bersihkan wajahnya, kemudian Nabi Adam buka dua kelopak matanya. Ketika dia buka dua kelopak matanya, disitulah dia lihat, pertama kali dia lihat indahnya surga pada saat itu, dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang ada dilihat oleh Nabi Adam. Tapi dari sekian banyak keindahan yang dilihat oleh Nabi Adam pada saat itu, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Apa? Karena di surganya Allah ada satu tulisan besar,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Nabi Muhammad. Padahal pada masa itu Nabi Muhammadnya udah ada belum? Udah ada belum? Belum ada Nabi Muhammad, tapi namanya sudah ada. Sehingga bertanya ini Nabi Adam kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kau namanya begitu dekat dengan namamu. Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kenapa namanya berdampingan dengan namamu? Belum ada orangnya, tapi namanya sudah tertulis di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ardh. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tidak akan ada ini semua kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad. Begitulah kedudukan Nabi Muhammad, lebih mulia dari semuanya. Allah belum ciptakan Nabi Adam, tapi nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Allah ciptakan terlebih dahulu. Maka wajib buat kita meyakini, mengimani, mengiktikadkan bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah Adam, tapi makhluk yang pertama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang paling utama buat kita pahami tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Jangankan sebelum daripada Nabi Adam, bahkan sebelum Allah ciptakan Jibril alaihissalam. Sebelum Allah ciptakan Jibril, ternyata Allah sudah ciptakan nurnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Bahjatul Wasail itu diceritakan tentang tugasnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah kepada para nabi dan para rasul. Ini tugas yang paling utama daripada Jibril alaihissalam sebagai sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat. Ditugaskan itu malaikat Jibril oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Ditugaskan oleh Allah malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah kepada para nabi dan para rasul. Maka di dalam kitab itu pun dituliskan bahwa nama malaikat Jibril pernah jumpa dengan Nabi Adam. Malaikat Jibril pernah berjumpa dengan Nabi Sis, pernah jumpa dengan Nabi Idris, pernah jumpa dengan Nabi Ibrahim dan para nabi serta para rasul lainnya, termasuk berjumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu diceritakan ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril, apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kam umurmu? Jibril, berapa umurmu? Berapa umurmu Jibril? Nabi nanya kepada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku lupa berapa umurku, karena sudah terlalu lama dan sudah terlalu panjang umurku. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, aku pun sudah ada. Sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, aku pun sudah ada. Aku lupa berapa umurku, kata malaikat Jibril. Tapi ada satu yang aku tidak bisa melupakannya. Ada satu peristiwa yang aku tidak akan bisa lupa tentang itu ya Rasulullah. Di mana ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah. Ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah, pada saat itu aku melihat ada satu cahaya yang begitu indah. Ada cahaya yang begitu terang, menyinari daripada seluruhnya, tersinari dengan cahaya ini. Dan itu tidak
tidak akan mungkin aku bisa melupakannya. Pada saat itu pertama kali aku diciptakan, aku buka mataku, aku lihat ada satu cahaya yang begitu indah, begitu terang, menyinari semuanya. Tapi lama-lama cahaya ini redup, lama-lama cahaya ini hilang, dan kemudian nongol lagi cahaya ini 7.000 tahun setelah itu. 7.000 tahun kemudian nongol lagi cahaya yang sama dengan cahaya yang pertama. Bahkan cahaya ini jauh lebih terang, lebih indah. Dan aku lihat setiap 7.000 tahun sekali cahaya itu selalu nongol dan kelihatan lagi. Aku sudah melihat cahaya itu kurang lebih 70.000 kali aku melihat. Masya Allah. Begitulah Jibril alaihissalam. Aku lihat cahaya itu setiap 7.000 tahun sekali. Aku tidak akan mungkin melupakan peristiwa itu, karena pertama kali aku diciptakan oleh Allah, kata malaikat Jibril, aku sudah lihat cahaya itu sudah ada, begitu terang cahayanya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tahukah engkau cahaya apa yang pertama kali engkau lihat itu? Tahukah engkau apa cahaya itu? Maka Jibril. Kemudian Jibril menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang cahaya itu. Kemudian Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Jibril, ya Jibril, tahukah engkau cahaya yang pertama kali engkau lihat itu adalah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nurnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah kedudukan Nabi Muhammad, lebih mulia dari segala-galanya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad sudah ada. Sebelum malaikat Jibril alaihi salam diciptakan oleh Allah, ternyata cahaya Nabi Muhammad sudah ada sebelum malaikat Jibril diciptakan oleh Allah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idham. Begitulah kedudukannya Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafi. Tentang zatnya Nabi Muhammad, tentang fisik dan akhlaknya Nabi Muhammad pun juga lebih mulia dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana zatnya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya, itu semua nanti akan digambarkan dan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير النصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء المرسلين وأولياء الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك، شر علينا رحمتك برحمتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Muhtaramun, mukarramun, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para habaib berkhusus. Ada Habib kita Faruk bin Yahya serta baru saja kiai kita yang mulia Kiai Haji Lutfi Zawawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, bermanfaat,
pada santri dan jamaah beliau. Mudah-mudahan keberkahan itu kepada kita semuanya, amin. Dan kepada para kiai, para tuan-tuan guru lainnya, mohon maaf kalau tidak sebutkan namanya, yang lain satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada mereka semuanya. Serta wabil khusus sahibul hajah, yaitu Dr. Andas Haji Fawal Jamil serta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan pada beliau, pada keluarga besar beliau, dan kepada kita semuanya, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan semua mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali kita dari tempat yang mulia, melainkan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Jamaah sekalian kata Allah, Habib teringat setahun yang lalu Habib menyampaikan tausiah ceramah di sini, dan rupanya alhamdulillah masih hidup nih sampai sekarang. Sehingga saat ini Habib berada di hadapan jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah, wabil khusus buat Habib sendiri. Jamaah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh kiai kita yang mulia, Kiai Haji Dr. Andas Haji Lutfi Zawawi, berkenaan dengan penciptaan Nabi Muhammad SAW. Memang berbeda Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lainnya. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Basyaran lakal basyar. Beliau manusia, lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Wa nuran hayyal aqtar dhuhurahan. Dan beliau itu cahaya yang membingungkan para pemikir, para cendekiawan. Jamaah, disebutkan tadi oleh tuan guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi berkenaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam, yang pertama kali diciptakan siapa? Manusia. Semua pasti jawab Nabi Adam. Dari anak-anak sampai dewasa yang tua semua jawabnya sama, Nabi Adam. Manusia yang pertama dicipta yaitu Nabi Adam alaihi salatu. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Bahwa Nabi kita Muhammad SAW, meskipun dari segi abjad beliau adalah Nabi akhir zaman, tapi cahaya beliau sudah ada sebelum tercipta semuanya, jemaah sekalian. Dari mana dasarnya? Dari kitab Maulid yang kita baca itu, Simtudurat, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada dialog komunikasi di antara Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansari dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam kitab Maulid Simtudurat, karya seorang ulama besar dari Siwun Hadramut, yaitu Al-Alim Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan, وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. Jamaah, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyitir hadis Nabi Muhammad dan sungguh telah mentakhrijkan hadis Sayyidina Abdul Razak dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, maka bahwasannya Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Qultu ya Rasulullah," kata beliau, saya berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sallu ala Nabi." Kalau dikatakan ya Rasulullah, sallu ala Nabi, selawat kepada Nabi Muhammad, supaya besok kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu. Apa jawab Nabi kita Muhammad? Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir,
Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabimu Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah. Yang semangat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah 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 Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min ghummah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah Allah Rasulillah. Salatullah. Sallu ala Nabi. Jamaah, kalau membicarakan penciptaan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, dan lain-lainnya berkenaan dengan Nabi Muhammad, tidak ada habisnya. Ya, yang ada kita banyak bersahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah, ada yang unik jamaah sekalian. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh kiai kita yang mulia, bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diciptakan dari tanah sedemikian rupa sudah disampaikan oleh kiai kita yang mulia, dan tinggi Nabi Allah Adam 60 hasta jamaah. Nanti itu tingginya penghuni surga dan neraka 60 hasta. Mudah-mudahan sesurga semuanya, amin. 60 hasta. Yang begini kecil. Ini kecil nggak mungkin. Udah disediain tempat tidurnya ditinggikan. Ala sururin marfu'ah. Di atas tempat tidur yang ditinggikan. Ini kalau begini kudu manjat dulu. Jadi kecil-kecil nggak mungkin, tinggi semuanya nanti. Penghuni surga tinggi, penghuni neraka tinggi-tinggi. Setinggi siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan rantai untuk membelenggu penghuni neraka udah disediakan, udah disiapin. Berapa? 70 hasta rantainya untuk membelenggu penghuni neraka. Mudah-mudahan surga semuanya, amin. Allah pelihara kita dari api neraka, amin. Dari siksa api neraka, amin. Jamaah, Nabi Adam kemudian ditemani oleh sang kekasihnya, yaitu nenek moyang kita, Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi Nabi Adam belum halal, belum boleh menyentuhnya. Belum boleh menyentuh siapa? Nenek kita, Siti Hawa, sampai bayar mahar. Oh, mahar. Halo? Apa tuh mahar? Mas kawin. Mas kawinnya apa? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Mas kawin Nabi Adam apa? Selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu mas kawin. Mas kawinnya Nabi Adam. Berapa kali? 10 kali. Jadi Nabi Adam nggak boleh nyentuh Siti Hawa sampai Nabi Adam membayar mas kawin ya berupa 10 kali membaca selawat kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammadnya belum ada. Jamaah sekalian tadi dijelaskan sama Kiai Lutfi. Cahayanya udah ada, tapi Nabi Muhammad belum ada. Allah, sallu ala Nabi. Siapa gerangan umat Nabi Muhammad? Halo? Umat Nabi Muhammad yang dinantikan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Siapa? Ternyata antum sekalian ini umat Nabi Muhammad. Bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Memang ada kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ada, pasti. Ada dijelaskan oleh seorang ulama besar dari Hijaz, dari Makkah, almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di dalam kitabnya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, maknanya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya antum ini semuanya, antum lah, bapak-bapak, ibu-ibu ini umat Nabi Muhammad punya keistimewaan karena berkat nabinya, Nabi kita Muhammad. Cuma jamaah sekalian, sekarang kita ngeri hidup di akhir zaman luar biasa jamaah. Ya, terlebih lagi sekarang sedang marak ini yang namanya LGBT. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi akan kedatangan tamu itu Coldplay. Kalau sampai dapat izin dan resmi, kemudian sampai terjadi itu ya konser sedemikian rupa, hancur dah anak bangsa. La haula wala quwwata illa billah. Dari itu jemaah, tanggal 15 kapan? 15 November hari Rabu. Ya, sama-sama dengan FPI dan lain-lainnya. Ya, semuanya kita menolak itu. Ya, Coldplay. Meskipun sudah ditandatangani, tapi kita berusaha semaksimal mungkin di hari Rabu itu di Parkir Timur Senayan. Ya, pada jamaah yang memungkinkan ada luang waktu silakan hadir. Itu bentuk penolakan kita, karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malaikat berparas wanita yang cantik, tapi mereka semua menolak. Mereka kepingin sejenis laki dengan laki, homoseksual. Dihadirkan wanita yang cantik, malaikat jamaah sekalian. Mereka nggak suka, nggak mau sama perempuan, maunya sama laki-laki. Innalillahi wa inna ilaihi. Allah siksa mereka. Bagaimana? Allah hujani batu, ditebalikkan atas menjadi bawah, menjadi atas. Dan ada buktinya, ada. Itu kaum Sodom. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian selain itu juga lesbian jamaah sekalian. Sekarang marak juga lesbian. Dia perempuan suka dengan perempuan sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau sampai diadakan konser ini sekali bisa dilaksanakan, nanti terus akan berlanjut terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita juga ya selain itu kita saat ini merasa sedih sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina jamaah sekalian. Mereka hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesedihan. Mereka adalah bagian dari kita. Nabi SAW bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama al-jasad idza ishtaka minhu 'udw tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Kau perhatikan orang-orang beriman. Di dalam kasih mengasihi di antara mereka, di dalam cinta mencintai di antara mereka adalah seperti satu tubuh, kata Nabi kita Muhammad. Jadi apa yang terjadi di sana di Palestina itu adalah seolah-olah juga terjadi pada kita jemaah sekalian. Mereka menderita, kita pun merasakan apa yang mereka rasakan. Harusnya begitu jemaah. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita alhamdulillah makan enak, ya betul. Tidur enak, ibadah enak, kita hadir maulid, mereka juga pengen begini. Mereka tuh cuma saudara-saudara kita di sana pengen juga seperti apa yang kita rasakan, mereka pengen, tapi mereka nggak bisa. Mereka selalu dihujani dengan bombardir.
sehingga mereka tidak merasa aman jamaah sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Amin. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin di Palestin. Allahumma ya Allah, tolonglah para mujahid saudara kami ya Allah di Palestin. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka. Nasrul minallah. Kami yakin ada pertolongan dari Allah. Cepat atau lambat, fathu dari dan kemenangan yang dekat insyaallah. Amin. Jamaah sekalian Allah, ini subhanallah terjadi di bulan Rabiul Awal jamaah sekalian. Ya. Jadi ini juga teguran kepada kita semuanya. Subhanallah. Masya Allah kan umaran yasyaram yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi dan yang tidak dikehendaki tidak terjadi jamaah sekalian. Ini jamaah menjadi pelajaran buat kita semuanya. Subhanallah, bukan cuma kita yang di Indonesia, di seluruh dunia jemaah, di seluruh dunia mereka betul-betul merasa sedih apa yang terjadi di Palestina jemaah, karena mereka adalah bagian dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan Habib yakin insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka insya Allah. Amin. Allah berikan keajaiban-keajaiban dan sudah ada keajaiban tersebut. Tapi mudah-mudahan belenggu penjajahan Zionis Israel ini insyaallah mudah-mudahan mereka terlepas dari yang demikian itu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian Allah, kita melanjutkan mengenai apa Nabi Muhammad SAW. Nah kalau bicara Nabi kita Muhammad SAW, dari beliau sedang dikandung oleh sang ibunda tercinta. Ibunda tercintanya tidak merasakan nyeri jamaah. Bu, kalau ngandung nyeri kan Bu? Berasa kan tuh bawa-bawa apa tuh geramben apa tuh? Ya kesana kemari, ya perut udah semakin besar. Sebulan, 2 bulan, 3, 4 bulan, 5 bulan makin gede. Tidur biasanya bisa tengkurap, udah nggak bisa tengkurap. Biasa tidur miring, ya biasa tidur terlentang katanya. Nggak bisa terlentang, mau ngasok dulu nggak bisa. Ya, kanan bingung, kiri bingung, apalagi tengkurap. Tapi jamaah Nabi Muhammad itu dikandung hamalan khafifah, bahwa Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad itu kandungannya ringan. Halo, kandungannya apa? Hamalan khafifah, la tajidu lahu sigala, tidak merasakan berat kandungannya, nggak merasakan berat itu Siti Aminah, nggak merasakan berat mengandung Nabi Muhammad SAW. Padahal yang namanya kandungan ya semuanya merasakan berat, tapi wabil khusus Siti Aminah tidak merasakan itu. Ya, beliau mengandung yang ringan, tidak merasakan berat. Lantas kubin wala menulak ialah enggak pernah ngeluh sakit nyeri, enggak, karena mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di sana kepanasan. Anggap aja begini, betul tadi kata siapa tadi? Haji Sofal ya. Ya. Jadi saudara-saudara kita di sana lebih kepanasan lagi itu di Palestina, betul. Di sebelah sana kepanasan itu nggak kena apa? Iya nggak kena tenda. Ya. Anggap aja, ya. Apa panas yang kita rasakan nggak sepanas yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Jadi ingat itu. Ya. Jamaah. Kemudian nggak sampai di situ jamaah kemudiannya itu. Wama min hamil hamil tidak ada wanita yang hamil mengandung pada tahun itu, melainkan yang dikandungnya itu laki-laki jamaah. Wama min hamil hamil tidak atas hamil hadil ulam dan barakati wa sa'adati hadal imam. Jadi wanita-wanita yang mengandung pada tahun itu semua mereka mengandung kandungannya laki-laki. Ajaib ya. Jadi di tahun kelahiran dia, ketika itu, ya, ketika Nabi Muhammad dikandung, itu wanita-wanita di masanya mereka mengandung laki-laki semuanya. Ben, kan belum ada USG, katanya gitu. Ini lebih canggih dari USG. Wah, wahyu dari Allah. Jadi wanita yang mengandung pada tahun itu semua mereka mengandung laki-laki. Ini dari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW
menjelang kelahirannya dihadiri oleh Siti Maryam, Siti Asia bersamanya bidadari-bidadari dari surga. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi, salam alaika salawatullah. Ya Rab, mudah-mudahan besok kita di bawah bendera Nabi Muhammad, kumpul bersama Nabi Muhammad, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Jamaah Nabi Muhammad kemudian terlahir jamaah. Tadi Kiai bilang tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tadi kata Ustaz Dr. Andas Haji Sopal bahwa ya, beliau katakan ini masih bulan Maulid. Memang seolah-olah masih bulan Maulid. Enggak, bulan Maulidnya udah lewat. Bulan Maulid udah lewat jamaah sekalian. Tapi ini seolah-olah bulan Maulid nggak habis-habis jamaah sekalian. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan nanti besok insya Allah Jumadil Awal ya. Nah, ini akhir nih, Rabiul Akhir nih, Rabiul Akhir nih. Sekarang akhir Rabiul Akhir. Nanti besok Jumadil Awal. Jumadil Awal undangan terus Maulid sampai menjelang Rajab jamaah sekalian. Nabi Muhammad ta'atil Habib SAW sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad dalam keadaan sujud. Sajidan, Nabi dalam keadaan sujud. Halo? Ini Habib bicara, anak-anak ikut ngobrol juga. Bagaimana ceritanya ini? Udah dah ya, udah jam 11:30. Ya, habisnya ngobrol terus ya anak-anak. Iya, gantian dong sama Habib. Ya, Habib dulu ngomong, baru kamu nanti ya. Iya. Iya. Jadi setan nggak masuk ke bapaknya, masuk ke anak-anaknya. Nah, lo bisa begitu. Iya. Makanya kalau malam, nih Habib ajarin nih, ada bacaannya. Supaya nggak kemasukan setan. Halo? Halo? Halo. Ya Rabbi wa Rabbukillah, a'udzubillah min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma yajibu alaik, min syarri asadin wa aswadin wa hayyah wa aqrab, wa min syarri walidin wa ma walad, wa min syarri sakinil balad. Hafal gak tuh? Ya, hafal gak? Ya, gak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa Rabbukillah, a'udzubillah min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma yajibu alaiki, min syarri asadin wa aswadin wa hayyatin wa aqrabin, wa min syarri walidin wa ma walad, wa min syarri sakinil balad. Itu kalau malam maghrib, kalau keluar baca itu. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Emang ada apa, Beb? Ada jin, banyak setan keliaran. Orang dulu titelnya nggak banyak. Yang berpendidikan formal sedikit, tapi manfaat ilmunya berkah. Kata guru begitu didengerin, diamalin, dipraktekin. Tapi orang sekarang pada sok tahu. Ya, ada bacaan-bacaan yang kalau dibaca itu setan nggak ikut sama kita. Ini anak-anak malam berkeliaran, udah mau tidur masuk, udah setannya pada ikut masuk, ikut tidur, gangguin yang di rumah, kesetanan. Itu jamaah. Ya.
Ya, ya mudah-mudahan ini anak-anak kita insya Allah jadi anak yang soleh semuanya, amin. Soleh-solehah semuanya, amin. Tapi Habib lihat nih, anak-anak yang sekarang ini masih lebih baik dari masa kita. Masih lebih baik. Kalau dulu waktu kita cuma apa? Jarang, cuma yang diajarin apa? Balku ada 5 gitu. Ya, cik-cak, ding-ding begitu. Tapi anak sekarang salawatan pada hafal. Ya. Rahatil ya tajidu lil maulid. Terus Allah rahatil tajidu lil maulid. Allah Allah. Udah bagus dah. Ini anak-anak pada hafal. Coba kita dulu waktu kecil hafal ya. Nah lo, hafalannya apa? Balon gua ada 5. Apa lagi? Cicak di dinding. Iya, sama apa lagi? Ya kayak begitu dah. Tapi ini anak-anak kita pada hafal tuh. Selawatan, alhamdulillah. Habib optimis, berharap mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dari kita, insya Allah mudah-mudahan. Generasi berikutnya lebih baik. Cuma memang harus dididik. Malam kalau nggak penting jangan keluar. Ya, jemaah terakhir. Karena tadi Ustaz Topar bilang Habib terakhir. Jadi ya kalau bisa sebelum duhur udah selesai ya. Karena Habib ada acara lagi di Sukabumi, Jawa Barat. Dekat apa jauh itu? Dekat kali. Masih di Jawa Barat. Belum di Sumatera, belum di luar Indonesia. Jamaah, Nabi SAW bersabda begini. Ini cerita Nabi udah selesai deh ya. Maulid Nabi ya. Nah, kalau ini nggak habis-habisnya nih, luar biasa nih. Nabi Muhammad tuh memang Allah Ta'ala katakan bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu sungguh berakhlak dengan akhlak yang agung. Allah yang Maha Agung mengatakan akhlak Nabi agung. Jadi susah untuk mengungkap secara keseluruhan. Nggak ada orang yang bisa mengungkapkan secara detail di satu waktu, nggak bisa. Itu kalau diajiin kita apa Syama'il Nabi Muhammad itu bisa 20 tahun nggak selesai ya mas kalian. Jadi ada mengenai akhlak Nabi Muhammad atau Khasaisul Ummah Muhammadiyah itu diajiin nggak selesai 20 tahun. Dari apa? Dari begitu banyaknya kajian berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan Nabi Muhammad yang terakhir. Kata Nabi Muhammad, badiru bil amali sholihah fasatakum fitan. Bersegeralah kalian dengan beramal soleh. Jangan ditunda-tunda kalau beramal soleh. Jangan entar dulu, dulu. Jangan, lakukan. Bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Badiru bil amali sholihah. Bersegeralah kalian beramal soleh. Fasatakum fitan, kata Nabi. Akan terjadi fitnah di kemudian hari. Dan ini sudah terbukti jamaah sekalian. Sekarang nggak sedikit orang yang beriman kemudian menjadi kafir. Pagi beriman, siangnya, sorenya kafir. Alhamdulillah. Ini saudara Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahadiru bil amali salihah, fasatakum fitnah. Kamu terkadang muslim seperti gelapnya malam yang tidak lama sebentar. Yusbih rajul mu'mina wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seorang beriman, di waktu sorenya kafir. Alhamdulillah. Dan begitu juga sebaliknya. Ya berdina biara dan dunia galil. Dia jual agamanya dengan dunia sedikit jamaah sekalian. Apalagi di sebentar lagi pilpres nih. Ada serangan apa tuh? Serangan pajak, serangan apa nggak tahu dah tuh. Ya, jamaah-jamaah yang tadinya, ya, ini menentukan sekali untuk nasib bangsa ke depan. 5 tahun kita salah pilih, halo, salah pilih. Ini untuk ke depan kita salah pilih. Kita sengsara 5 tahun ke depan. Allah. Ya, jamaah. Habib nggak katakan harus pilih anu tidak. Cuma pikir pakai otak, akal yang waras, yang sehat. Kira-kira minta kepada Allah Ta'ala petunjuk. Ya Rabb, kami ingin ada perubahan ya Rabb. Amin. Ya Rabb, kami sudah cukup lama dalam keadaan kami seperti ini. Kepingin kami
Ada satu perubahan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kami ya Rabb. Pergi haji gratis, amin. Pendidikan gratis, ya Rabb. Ya. Kemudian kesehatan gratis, amin. Wah, amin semuanya kabul. Jadi Habib kalau maksa jamaah untuk itu tidak. Ya, untuk milih anu, tapi pikir dengan apa? Yang malas, yang sehat. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita hidayahnya. Allah Ta'ala jadikan kita ke depan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dikumpulkan besok kelak jangan dipuja bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa farqana marita baraka ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiya wal mahruma. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma atina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa qina bil taqwa jabbilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Pengen sih memang Presiden bisa baca qasidah, ya. Pengen Presiden bisa baca Quran baik. Udah saatnya Presiden kita yang kayak begitu jamaah. Ya amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Habibana Habib Hussein Ja'far Ahmad yang telah menyampaikan kisah-kisah tentang Rasul. Mudah-mudahan menjadi semangat diri kita untuk terus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hampir Sat. Balik ya? Ya udah. Langsung.